pendidik mulia terpanggil jiwanya melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi, Bergerak jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Rohima. Saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di sini saya akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya sebagai supervisor dibantu dua rekan saya Siti Fatimah sebagai coach. Saya Lasri sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Nanti kan saya akan mengobservasi ya kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan dengan Ibu siapa, Bu? Saya kebetulan akan mengcoaching Bu Lastri. Ibu Lastri ya. Nah, nanti kan Ibu akan melakukan coaching nih, dan Ibu saya harapkan Ibu dapat menggunakan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi gitu ya. Kemudian saya juga harap Ibu dapat menggunakan kompetensi inti coaching yaitu presence, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur tirta dengan teknik rasa ya Bu ya. Nah, sebelum melaksanakan coaching nih, boleh saya bertanya sebentar ya Bu mengenai apa yang akan Ibu praktekkan nanti. Nah, itu nanti seperti apa Ibu kegiatan coaching? Jadi nanti Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi dari pertanyaan yang saya ajukan, yaitu pertanyaan berbobot yang bersifat terbuka. Terus sehingga coach saya nanti bisa menjawab sambil berpikir Bu, tentang langkah-langkah yang harus diambil seperti apa. Nanti kompetensi coaching mana Bu yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, present, menggunakan alur tirta. Terus itu sih Bu yang saya akan kembangkan. Ini bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang mau saya spesifikkan itu di bagian mana Bu? Penyelesaian dengan menggunakan alur tirta sih, menggunakan pertanyaan itu. Percakapan alur tirta. Ya. Berarti ini nanti yang lebih spesifik adalah Ibu akan melakukan percakapan dengan alur tirtanya ya, iya. Seperti itu. Baiklah, Ibu dapat melakukan praktik coaching dengan Ibu Lasti ya. Semoga nanti percakapan yang kegiatan coachingnya dapat berlangsung lancar dan sesuai dengan harapan yang ingin Ibu kembangkan tadi ya. Iya. Ya, silakan Ibu. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Lastri, silakan duduk Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Lastri?
Alhamdulillah saya sehat Ibu. Ya. Walaupun tadi berangkat ada hujan-hujannya sedikit, tapi alhamdulillah bisa sampai sini dengan sehat walafiat. Ya. Jadi begini Bu Lastri, maksud saya memanggil Ibu Lastri ke ruangan saya itu adalah saya ingin menanyakan sesuatu karena akhir-akhir ini saya melihat Ibu Lastri murung, tidak seperti biasanya. Biasanya Ibu Lastri itu ceria, berbaur dengan teman, tetapi ini kayak menyendiri gitu Bu. Makanya saya penasaran, kira-kira kenapa ya Bu? Karena saya ini sebagai guru kelas 3 Bu merasa gagal menerapkan budaya positif di kelas saya. Ya misalkan kayak berbaris saat mau masuk kelas, saat mereka berdoa, saat mereka belajar, itu tertibnya masih kurang. Malah ada penurunan itu Bu. Jadi saya tuh merasa sedih, merasa nggak nyaman. Kok kelas sebelah diam, kelas saya ribut, saat berbaris ribut. Itu membuat saya kurang nyaman, saya merasa mengganggu kelas sebelah Ibu. Baiklah, lantas apa yang Ibu rasakan setelah itu, setelah mengetahui masalah-masalah yang terjadi? Saya merasa tidak nyaman sekali. Tidak Dan nyaman saya ya Bu? ingin segera mengambil tindakan, makanya saya hadir ke sini Ibu. Ingin saya berbicara dengan Ibu karena sudah saya merasa nggak nyaman dengan keadaan murid-murid saya yang seperti itu. Tadi saya sudah mendengar Ibu tidak nyaman ya dengan keadaan murid-murid, dengan keadaan murid-murid yang seperti itu, yang ribut dan sebagainya. Kira-kira bisa Ibu ceritakan kronologis masalahnya itu seperti apa sih Bu, yang lebih spesifiknya? Masalahnya itu Bu, di awal tahun pembelajaran ini tuh mungkin anak-anak itu kebanyakan bermain, kebanyakan main gadgetnya juga. Jadi mereka itu kurang bisa diam, kurang bisa terlalu aktif Ibu, terlalu lepas aktifnya. Misalkan mereka baris itu, nggak bisa tuh dia diajak diam, baris yang bener tuh nggak. Masih barisnya sambil ngobrol. Habis itu nanti saat mereka berdoa diajak tertib itu juga susah Ibu, mungkin kelamaan libur. Terus habis itu mereka banyak bermain HP di rumah, sehingga rasa empatinya untuk mendengarkan guru itu apa yang diinginkan guru itu mereka kurang Ibu. Jadi respeknya kurang, ya itu sudah mungkin karena kebanyakan main selama liburan. Iya. Apakah ada rencana yang akan Ibu lakukan terhadap siswa-siswa Ibu? Ada Ibu, tentunya rencana itu ada. Saya akan melakukan rencana-rencana, mungkin saya akan membuat keyakinan kelas, memperbaiki keyakinan kelas yang ada, terus habis itu keyakinan kelas itu akan saya bacakan setiap hari kepada murid saya, supaya mereka lebih ingat terus mana keyakinan kelas yang mau dipakai, mana keyakinan kelas yang tidak dipakai. Jadi setiap hari keyakinan kelas itu akan saya bacakan, terus mereka akan saya ajak mencari konsekuensinya yang seperti apa jika mereka melanggar keyakinan mereka yang sudah mereka buat. Dan keyakinan itu akan kita baca bersama-sama. Misalkan kami akan tertib dalam berbaris sebelum belajar, kami akan berdoa dengan tertib sebelum belajar. Jika saya melanggar aturan yang jika saya melanggar keyakinan kelas yang sudah kami buat, maka kami akan menerima konsekuensi yang sudah kami buat, yaitu mungkin satu ya Bu ya, menyapu kelas saat pulang sekolah. Saya akan menerapkan seperti itu, semoga aja berhasil Ibu. Itu yang strategi yang sudah saya mau gunakan. Apakah ada rencana lain Bu selain untuk tadi kan ada keyakinan kelas, ketika anak melanggar itu nanti ada konsekuensinya yang seperti Ibu paparkan. Apakah ada rencana lain gitu Bu selain membuat yang tadi itu? Rencana lain saya mungkin setiap pagi saya akan berikan asupan-asupan rohani buat mereka, supaya mereka lebih
bisa tertib lagi. Contohnya kalau rohani yang ingin saya masuk itu bukan berarti saya harus begini, harus begitu, enggak Ibu. Saya kepengennya menanyakan dia, anak-anak cita-citanya mau jadi apa? Saya mau jadi dokter Ibu, saya mau jadi guru, saya mau jadi polisi, mau jadi tentara. Ada enggak tentara, guru, polisi yang seperti kalian cita-citakan itu yang mempunyai karakter yang tidak baik? Pasti mereka menjawabnya tidak. Kalau kalian ingin menggapai apa yang kalian cita-citakan, buang itu karakter yang tidak baik, ambil karakter yang baik. Seorang polisi, seorang dokter itu bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik saja, ilmu pengetahuan yang mumpuni, tapi karakter juga harus mumpuni kalau kalian ingin menggapai cita-cita yang lebih baik lagi. Mungkin itu asupan-asupan rohani yang seperti itu yang saya akan sampaikan ke anak-anak Ibu. Iya, jadi langsung diintegrasikannya Bu dengan contoh real ya Bu ya. Terus Ibu, apakah Ibu merasa rencana Ibu yang sudah Ibu lakukan itu sudah baik Bu? Menurut saya itu saya sudah berbuat semaksimal mungkin Ibu, dan saya itu merasa itu sudah yang terbaik. Tapi nantinya kalau ada kurangnya atau apanya ya saya akan berusaha perbaikin lagi Ibu. Iya, saya setuju ya Bu dengan rencana Ibu yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut Bu? Mungkin kalau program kerja saya ini sudah jadi, mulai bulan depan saya akan melaksanakan dan mulai menerapkannya Bu. Dengan berjalannya program saya yang belum jadi ini, mungkin saya sudah mau japai-japai sedikit lah Bu ke anak-anak, supaya apa yang saya ini kan tuh sudah mulai tersampaikan ke anak-anak sedikit demi sedikit. Iya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Apa yang Ibu butuhkan untuk mendukung rencana tersebut Bu agar berhasil? Tentu dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, Iya. teman-teman rekan sejawat di sekolahan ini. Saya ingin mereka semua mendukung program saya ini, jadi semuanya bisa berjalan dengan baik Ibu. Iya, saya sangat setuju ya Bu. Saya sebagai kepala sekolah juga sangat mendukung apa yang sudah diprogramkan Ibu Lastri. Semoga rencana Ibu Lastri ke depan bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan dan tujuan akan tergapai ya Bu, capai. Amin ya Bu ya. Baik Bu Lastri, Ibu harus tetap semangat, tetap menularkan kebaikan program-program tersebut kepada teman-teman. Iya Ibu. Mungkin dari saya selaku kepala sekolah sampai di sini saja Bu. Terima kasih atas diskusinya. Terima kasih. Terus apa yang Ibu rasakan setelah diskusi ini? Jadi saya kan sudah tahu ya permasalahan Ibu. Ternyata Ibu murung itu karena memang ada beberapa yang menjadi masalah buat Ibu. Kalau saya melihat, tetapi Ibu ada aksi di dalamnya. Dan ternyata aksi Ibu luar biasa. Tetapi Ibu memang kayak butuh support dan memang keyakinan Ibu. dari saya. Jadi ya harus tetap semangat Bu Lastri. Mungkin itu saja Bu dari saya. Ada lagi Bu Lastri? Saya rasa ini saya udah plong Ibu. Plong ya Bu ya. Sudah menyampaikan unek-unek saya kepada Ibu. Sekarang tinggal saya mengharapkan dukungan Ibu dan teman-teman yang lainnya supaya program saya ini berjalan dengan baik. Iya. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Saya kembali ke kelas. Iya, terima kasih ya Bu Lastri. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali nih kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Ibu Lastri tadi ya Bu. Bagaimana nih perasaan Ibu Siti setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Ya, yang saya rasakan alhamdulillah Ibu, saya merasa kompetensi saya sudah tercapai dan saya merasa bahagia karena sudah bisa membantu Ibu Lastri
untuk memecahkan masalahnya, walaupun tadi yang memecahkan masalahnya itu dirinya sendiri. Itu sih Bu. Jadi tadi menurut Ibu, apakah dari kegiatan coaching tadi indikator dari yang Ibu harapkan tadi di awal gitu, apakah Ibu sudah dapat mencapainya? Iya, alhamdulillah sudah Ibu. Tadi saya sudah bisa fokus untuk mendengarkan dengan aktif, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan berbobot dan tentunya sesuai dengan alur tirta. Baik Ibu, izinkan saya ya untuk menyampaikan hasil dari observasi saya tadi. Jadi berdasarkan catatan saya, jadi sudah benar memang Ibu sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Jadi tadi coachingnya juga sudah memunculkan ide-ide kreatif nih untuk menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Kemudian tadi Ibu sudah terlihat tadi langkah-langkah yang coaching lakukan nanti sudah jelas. Kemudian kapan akan dilaksanakan. Kemudian siapa yang akan membantu juga sudah terlihat. Kemudian di sini juga saya mencatat rencana aksi dengan komitmen itu juga sudah terlihat di kegiatan coaching tadi. Nah, lalu Ibu kan ada 3 kompetensi nih ya, kompetensi inti sebagai coach. Kedepannya kira-kira apa nih yang ingin Ibu Siti kembangkan nih agar menjadi seorang coach yang baik begitu? Jadi mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi saya terkait pertanyaan berbobot tadi ya Bu, pertanyaan berbobot dan membuat dan lebih mendalam lagi terkait menggali potensi-potensi yang ada di diri Koci. Karena dengan kita sebagai pendengar yang baik dan mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah sangat membantu Koci dalam menyelesaikan masalah sendiri. Jadi ternyata memang kegiatan Koci yang baik itu memang kita harus sabar Bu mendengar Koci memaparkan masalah-masalahnya. Jadi memang saya sebagai coach harus lebih kayak membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pertanyaan-pertanyaan yang menjurus agar Koci bisa lebih menggali lagi potensi yang ada di dirinya Bu. Wah, luar biasa sekali nih ya jawabannya Bu Siti. Semoga kedepannya Bu Siti bisa menjadi seorang coach yang sukses, seorang coach yang baik, sehingga dapat juga mengajak teman-teman rekan-rekan sejawat gitu ya untuk juga mengimplementasikan ilmu dari coaching ini. Baik Ibu Siti, terima kasih atas waktunya ya. Cukup sekian dari saya ya Ibu Siti. Sampai sini. Apakah ada lagi Ibu Siti yang ingin disampaikan? Saya mengucapkan terima kasih ya Bu karena Ibu sudah setia menemani saya memantau kegiatan saya coaching tadi. Dengan kegiatan coaching tadi jadi saya bisa mengetahui Bu kelemahan saya, apa yang harus ditingkatkan. Jadi saya berharap semoga saya bisa menjadi coach yang baik terhadap teman-teman semua agar sekolah bisa menjadi lebih baik, teman-teman juga bisa mengajarnya itu bisa lebih berpihak kepada murid. Ketika ada suatu masalah yang terjadi di kelas itu tidak boleh langsung judgement, tetapi kita harus menggali. Jadi sebagai coach kita juga jangan hanya memberikan solusi, tetapi kita sebagai coach harus bisa mengarahkan coach kita untuk menyelesaikan masalah sendiri. Wah, luar biasa sekali nih pemahamannya Ibu. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.